Bayangkan begini, Bapak dan Ibu, suatu malam setelah makan malam selesai dan rumah mulai tenang, tiba-tiba orang tua di rumah mengeluh, napasnya terasa berat. Anak-anak langsung panik. Ada yang mengambil tensimeter, ada yang mencari obat, ada yang membuka dompet untuk mengambil kartu BPJS. Dalam keadaan seperti itu, keluarga tidak lagi memikirkan istilah kebijakan yang rumit. Yang dipikirkan hanya satu, kalau harus rawat inap, apakah orang tua kita tetap aman mendapatkan kamar dan pelayanan yang layak? Pertanyaan inilah yang sekarang mulai membuat banyak keluarga memperhatikan BPJS KRIS. Bagi sebagian orang, KRIS mungkin terdengar seperti istilah administrasi biasa, tetapi bagi pensiunan usia 60 tahun ke atas, bagi lansia yang sering kontrol kesehatan, bagi keluarga yang merawat orang tua, perubahan sistem rawat inap bisa terasa sangat dekat dengan kehidupan nyata. Apalagi ketika kabar tentang kelas rawat inap standar mulai ramai dibicarakan, banyak yang bertanya, apakah kelas rawat inap lama berubah? Apakah lansia tetap mendapat layanan yang baik? Apakah iuran berubah? Apakah kamar rumah sakit semakin sulit? Apakah peserta BPJS usia lanjut harus melakukan sesuatu sekarang? Hari ini kita bahas dengan tenang, tidak menakut-nakuti tetapi juga tidak menganggap remeh. Karena untuk orang tua, rawat inap bukan sekadar kamar. Rawat inap adalah tempat keluarga menggantungkan harapan ketika tubuh mulai lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, Janda, dan Duda pensiunan, peserta BPJS Kesehatan, keluarga yang merawat orang tua, serta seluruh masyarakat Indonesia yang sedang mengikuti perkembangan layanan kesehatan dan perlindungan rawat inap. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan, umur yang berkah, hati yang tenang, keluarga yang sabar mendampingi, dan kemudahan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Kita tahu di usia 60 tahun ke atas, kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Satu keluhan kecil bisa membuat keluarga khawatir. Satu malam tidak enak badan bisa membuat anak-anak panik. Satu kali masuk rumah sakit bisa mengubah seluruh rencana keluarga. Di pembahasan kali ini kita akan membahas judul yang sangat penting. Pensiunan usia 60 plus wajib tahu, BPJS KRIS bisa pengaruhi rawat inap. Topik ini harus dibahas dengan hati-hati. Kita tidak akan mengatakan bahwa semua peserta lansia pasti dirugikan. Kita juga tidak akan membuat klaim bahwa semua fasilitas langsung berubah tanpa tahapan. Yang akan kita lakukan adalah memahami apa itu KRIS, mengapa rawat inap menjadi sorotan, apa yang harus dicek oleh peserta lansia, dan bagaimana keluarga bisa bersiap tanpa panik. KRIS adalah kelas rawat inap standar, yaitu standar minimum pelayanan rawat inap peserta JKN. Perpres nomor 59 tahun 2024 menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan KRIS karena mengubah ketentuan dalam Perpres Jaminan Kesehatan sebelumnya. Bapak dan Ibu, pembahasan ini bukan untuk membuat takut, justru sebaliknya, agar keluarga tidak salah paham, tidak mudah percaya kabar palsu, dan tidak menunggu sakit baru mencari informasi. Karena dalam urusan kesehatan lansia, persiapan kecil bisa menjadi penolong besar. Bapak dan Ibu, kenapa peserta usia 60 tahun ke atas perlu memperhatikan BPJS KRIS? Karena lansia biasanya lebih dekat dengan kebutuhan layanan kesehatan. Ada yang rutin kontrol darah tinggi, ada yang harus memantau gula darah, ada yang punya riwayat jantung, ada yang sering nyeri sendi, ada yang sudah tidak kuat berdiri lama, ada yang tinggal jauh dari rumah sakit, ada pula yang hidup dengan uang pensiun terbatas, sehingga BPJS menjadi pegangan utama ketika sakit. Bagi orang muda, rawat inap mungkin terasa jauh, tetapi bagi lansia, rawat inap bisa datang kapan saja. Hari ini masih bisa berjalan pelan di halaman rumah, besok bisa tiba-tiba perlu observasi di rumah sakit, hari ini masih bisa makan biasa, besok tekanan darah naik. Hari ini masih bercanda dengan cucu, malamnya keluarga harus membawa ke IGD. Karena itu, perubahan apapun yang berkaitan dengan rawat inap langsung terasa penting. Masalahnya bukan hanya soal nama kelas. Selama ini masyarakat terbiasa mendengar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Banyak peserta sudah memahami kira-kira fasilitas rawat inap seperti apa yang mereka dapatkan. Ketika muncul istilah KRIS, sebagian orang langsung bingung. Apakah kelas lama hilang? Apakah semua kamar jadi sama? Apakah lansia akan tetap nyaman? Apakah peserta mandiri harus membayar lebih? Apakah peserta PBI tetap aman? Apakah pensiunan yang punya penyakit lama tetap mendapatkan layanan? Pertanyaan seperti ini wajar, tetapi jawabannya harus hati-hati. Tidak semua kabar yang beredar bisa langsung dianggap benar. Ada informasi resmi, ada interpretasi, ada rumor, ada judul viral, ada pula pesan berantai yang menakut-nakuti. Disinilah Bapak dan Ibu harus jernih. Dalam salah satu penjelasan, Kementerian Kesehatan, KRIS disebut sebagai upaya agar pelayanan pasien tidak dibeda-bedakan dan Perpres 59 2024 mengamanatkan evaluasi fasilitas ruang perawatan sebagai dasar penetapan manfaat, tarif, dan iuran. Artinya,
Pembahasan KRIS memang berkaitan dengan standar fasilitas rawat inap, tetapi soal manfaat, tarif, dan iuran tetap harus dilihat dari ketentuan resmi yang berlaku, bukan dari tebak-tebakan media sosial. Bagi peserta lansia, hal paling penting bukan hanya bertanya kelas saya jadi apa, tetapi juga bertanya status BPJS saya aktif atau tidak, ya, data saya benar atau tidak, vaskes pertama saya di mana, kuda keluarga tahu alur rujukan atau tidak, dokumen saya mudah dicari atau tidak, dan kalau darurat kami harus kemana? Karena banyak masalah di rumah sakit bukan hanya terjadi karena kebijakan berubah. Kadang masalah muncul karena keluarga tidak siap, kartu tidak tahu disimpan di mana, status belum dicek, rujukan tidak dipahami, vaskes pertama tidak diketahui, dokumen tercecer, anak-anak panik, orang tua makin cemas. Maka pembahasan ini menjadi besar bukan karena kita ingin menakut-nakuti, tetapi karena kita ingin peserta usia 60 plus lebih siap. Dalam masa tua, rasa aman itu mahal. Dan salah satu cara menjaga rasa aman adalah memahami perubahan sebelum keadaan darurat terjadi. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan bahasa sederhana. KRIS adalah singkatan dari kelas rawat inap standar. Secara umum, KRIS mengarah pada standar minimum fasilitas ruang rawat inap bagi peserta JKN. Jadi pembahasannya bukan semata-mata soal menghapus nama kelas, tetapi soal bagaimana ruang rawat inap memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi rumah sakit. Perpres nomor 59 tahun 2024 mengubah Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dan di dalam pembahasan publiknya, KRIS menjadi salah satu poin penting karena berkaitan dengan standar ruang perawatan dan evaluasi fasilitas. Dalam pemberitaan resmi sebelumnya, BPJS Kesehatan juga pernah menjelaskan bahwa hasil evaluasi implementasi KRIS menjadi landasan untuk penetapan manfaat layanan, tarif yang dibayarkan kepada rumah sakit, dan penyesuaian iuran peserta. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami hal penting, adanya aturan dan evaluasi tidak boleh langsung diterjemahkan menjadi semua peserta langsung mengalami perubahan yang sama pada hari yang sama. Indonesia luas, rumah sakit berbeda-beda. Kesiapan fasilitas berbeda, sistem administrasi berbeda. Komunikasi di lapangan juga bisa bertahap, maka keluarga peserta lansia harus tetap memantau tetapi tidak perlu panik. Konteks kedua, KRIS berkaitan dengan rawat inap bukan berarti semua layanan BPJS otomatis berubah secara liar. Jangan langsung percaya kabar yang mengatakan kartu BPJS lansia tidak berlaku, atau peserta harus daftar ulang lewat link tertentu, atau semua iuran pasti berubah hari ini juga. Klaim seperti itu harus dicek dari sumber resmi. Konteks ketiga, peserta usia 60 plus punya kebutuhan khusus secara praktis. Mereka mungkin lebih sering membutuhkan kontrol, rawat jalan, obat rutin, rujukan, dan kadang rawat inap. Maka bagi lansia, informasi tentang BPJS harus lebih sederhana dan lebih praktis. Mereka tidak hanya perlu tahu istilah KRIS. Mereka perlu tahu apa yang harus dilakukan jika sakit, dokumen apa yang perlu disiapkan, bagaimana menjaga status aktif, dan bagaimana menghindari penipuan. Konteks keempat, banyak kabar di media sosial memakai kata-kata keras. Misalnya, kelas BPJS dihapus total, lansia terancam, iuran naik mendadak, harus daftar ulang segera, atau kartu bisa diblokir. Kalimat-kalimat seperti ini bisa membuat orang tua panik, padahal informasi kesehatan harus disampaikan dengan hati-hati. Jika ada perubahan resmi, pasti perlu dilihat dari kanal resmi, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, atau aturan yang dapat diverifikasi. Konteks kelima, keluarga punya peran besar. Banyak lansia tidak nyaman membaca berita panjang atau bahasa hukum. Mereka lebih mengandalkan anak, cucu, atau saudara. Maka keluarga harus menjadi penyaring informasi, bukan ikut menyebarkan ketakutan. Kalau ada kabar tentang KRIS, jangan langsung berkata, waduh nanti susah rawat inap. Lebih baik berkata, kita cek dulu Bu, status BPJS kita pastikan aktif. Dokumen kita rapikan, kalau ada aturan baru kita tanya ke jalur resmi. Dengan memahami konteks ini, Bapak dan Ibu tidak perlu menolak perubahan, tetapi juga tidak perlu menerima rumor begitu saja. Sikap terbaik adalah tenang, aktif mengecek, dan berhati-hati. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Apa saja yang wajib dipahami pensiunan usia 60 plus tentang BPJS KRIS dan kemungkinan pengaruhnya terhadap rawat inap. Pertama, pahami bahwa KRIS berhubungan dengan standar fasilitas rawat inap. Jadi yang menjadi perhatian adalah ruang perawatan dan standar minimum layanan rawat inap. Bapak dan Ibu jangan hanya terpaku pada kata kelas berubah, tetapi pahami bahwa fokusnya adalah standar ruang rawat. Kementerian Kesehatan pernah menjelaskan bahwa KRIS bertujuan menjamin pelayanan pasien tidak dibeda-bedakan dan peserta masih bisa meningkatkan perawatan lebih tinggi dari haknya dengan mekanisme seperti asuransi tambahan sesuai ketentuan. Kedua, jangan langsung menyimpulkan bahwa lansia akan kehilangan hak. Ini sangat penting. Kalau ada yang mengatakan peserta usia 60 plus akan lebih sulit mendapat layanan hanya karena KRIS, jangan langsung percaya. Hak peserta JKN tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan resmi, status kepesertaan, dan prosedur layanan.
Jangan biarkan kalimat viral membuat orang tua merasa tidak aman. Ketiga, status kepesertaan harus aktif. Ini langkah paling dasar. Sebelum bicara kris kelas iuran atau rawat inap, pastikan status BPJS aktif. Peserta yang menunggak atau datanya bermasalah bisa menghadapi kendala. Jadi keluarga sebaiknya membantu orang tua mengecek status secara aman melalui mobile JKN, kantor layanan resmi atau fasilitas kesehatan. Keempat, pastikan data identitas sesuai. Nama, NIK, tanggal lahir, nomor peserta, dan data keluarga harus cocok. Untuk lansia, kesalahan data kecil bisa menjadi masalah ketika membutuhkan layanan cepat. Jangan tunggu sakit baru memperbaiki data. Lebih baik dicek saat sehat. Kelima, pahami vaskes pertama. Banyak keluarga hanya tahu punya kartu BPJS tetapi tidak tahu vaskes tingkat pertama terdaftar di mana. Padahal untuk layanan non-darurat, alur rujukan biasanya dimulai dari vaskes pertama. Jika keluarga tidak tahu saat sakit bisa bingung. Catat vaskes pertama orang tua dan simpan informasinya. Keenam, pahami kondisi darurat. Dalam keadaan darurat, keluarga perlu tahu rumah sakit mana yang bisa dituju dan dokumen apa yang harus dibawa. Jangan menunggu panik baru mencari informasi. Lansia lebih rentan mengalami kondisi mendadak, jadi keluarga harus punya rencana sederhana. Ketujuh, jangan percaya link daftar ulang kris yang tidak jelas. Ini sangat berbahaya. Saat kebijakan menjadi sorotan, penipu sering membuat pesan palsu. Mereka bisa menulis, peserta lansia wajib verifikasi kris, lalu meminta NIK, foto KTP, nomor rekening, atau kode OTP. Jangan isi, jangan klik, jangan teruskan. Kedelapan, jangan membayar orang yang mengaku bisa mengurus layanan kris. Jika ada yang menawarkan jaminan kamar, jaminan upgrade, atau daftar aman lansia dengan biaya tertentu, hati-hati. Urusan resmi harus melalui kanal resmi. Jangan memberikan uang kepada pihak yang tidak jelas. Kesembilan, jangan langsung percaya kabar iuran naik tanpa sumber resmi. Pembahasan tarif dan iuran adalah hal sensitif. Dalam aturan dan evaluasi kris, tarif dan iuran memang menjadi bagian yang dievaluasi, tetapi angka atau keputusan yang beredar di grup harus dicek. Jangan membuat keputusan keuangan hanya berdasarkan pesan viral. Ke-10, cek kesiapan rumah sakit di daerah Bapak dan Ibu. Indonesia tidak sama di semua tempat. Rumah sakit besar di kota mungkin memiliki fasilitas lebih siap, sementara daerah tertentu mungkin masih menyesuaikan. Jika orang tua punya penyakit tertentu, keluarga bisa mencari tahu rumah sakit rujukan terdekat dan fasilitasnya. Ke-11, simpan dokumen penting dalam satu map. Untuk lansia, siapkan KTP, kartu BPJS atau nomor peserta, kartu keluarga, daftar obat, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan penting, dan nomor kontak keluarga. Saat darurat, dokumen rapi bisa mengurangi kepanikan. Ke-12, buat catatan obat dan penyakit. Banyak lansia mengonsumsi obat rutin. Kalau masuk rumah sakit, dokter perlu tahu riwayat kesehatan. Catatan sederhana bisa membantu. Obat apa yang diminum, alergi apa, penyakit apa, dokter sebelumnya siapa, dan kapan kontrol terakhir. Ke-13, keluarga harus menemani proses informasi. Jangan biarkan orang tua membaca kabar kris sendirian lalu takut. Bantu jelaskan bahwa yang perlu dilakukan adalah mengecek status, menyimpan dokumen, memahami rujukan, dan tidak percaya pesan sembarangan. Ke-14, jangan mempermalukan lansia karena bingung. Banyak istilah kesehatan dan kebijakan sulit dipahami. Kalau orang tua bertanya berulang kali, jawab dengan sabar. Mereka bukan lambat, mereka hanya butuh penjelasan yang lebih lembut. Ke-15, bedakan layanan medis dan kenyamanan kamar. Dalam rawat inap, orang sering fokus pada jumlah tempat tidur, kamar mandi, AC, atau ruang keluarga. Itu wajar. Tetapi yang paling utama tetap pelayanan medis sesuai kebutuhan. Kris berkaitan dengan standar ruang rawat, tetapi keluarga tetap harus memastikan penanganan medis berjalan sesuai prosedur. Ke-16, jangan membandingkan pengalaman satu daerah dengan daerah lain secara berlebihan. Jika mendengar cerita dari kota lain, jangan langsung menganggap itu pasti terjadi di tempat Bapak dan Ibu. Kondisi rumah sakit, antrean, fasilitas, dan kesiapan bisa berbeda. Ke-17, jika ada kendala layanan, tanyakan melalui jalur resmi. Jangan hanya marah di grup, mintalah penjelasan dari petugas, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, atau kanal pengaduan resmi. Catat tanggal, tempat, nama petugas jika perlu, dan masalah yang terjadi. Ke-18, siapkan dana pendukung kecil jika mampu. BPJS sangat membantu, tetapi keluarga tetap sering membutuhkan biaya pendamping, transportasi, makan keluarga yang menunggu, fotokopi dokumen, parkir, pulsa, atau kebutuhan kecil selama rawat inap. Dana darurat kecil bisa membuat keluarga lebih tenang. Ke-19, jangan menunda kontrol rutin. Karena terlalu fokus pada isu kris, jangan lupa hal paling penting. Kesehatan orang tua harus dijaga sebelum sakit berat. Kontrol, minum obat, makan sesuai anjuran, dan segera periksa jika ada keluhan. Ke-20, jadikan kris sebagai alasan untuk lebih siap, bukan lebih panik. Jika ada perubahan sistem, keluarga perlu memahami. Jika ada informasi baru, cek sumbernya. Jika ada rumor, saring.
Jika ada ketidakjelasan, tanyakan. Tetapi jangan biarkan orang tua hidup dalam rasa takut. Bapak dan Ibu, dari semua poin ini, inti utamanya adalah BPJS KRIS bisa berkaitan dengan rawat inap karena membahas standar ruang perawatan. Tetapi nasib peserta lansia tidak boleh disimpulkan dari rumor. Yang paling penting adalah status aktif, data benar, alur layanan dipahami, keluarga siap, dan informasi dicek dari sumber resmi. Sekarang kita masuk ke bagian reality check. Karena setiap kali ada perubahan layanan kesehatan, biasanya informasi benar dan rumor berjalan bersama-sama. Pertama, jangan percaya kabar yang mengatakan peserta lansia pasti sulit rawat inap setelah KRIS. Kalimat seperti itu terlalu umum dan menakutkan. Jika tidak ada sumber resmi, jangan jadikan fakta. Kedua, jangan percaya kabar semua peserta wajib daftar ulang KRIS lewat link. Ini harus diwaspadai. Jika ada link yang meminta NIK, nomor peserta, foto KTP, nomor rekening, OTP, PIN, atau password, jangan isi. Itu bisa menjadi penipuan. Ketiga, jangan langsung percaya kabar iuran berubah jika tidak ada sumber resmi yang jelas. Tarif, manfaat, dan iuran berkaitan dengan evaluasi dan ketentuan resmi. Jangan percaya angka dari gambar viral tanpa dasar. Keempat, jangan menganggap semua perubahan berarti hak hilang. Perubahan standar rawat inap tidak boleh langsung diartikan bahwa peserta kehilangan layanan. Hak peserta harus dilihat melalui ketentuan resmi dan prosedur yang berlaku. Kelima, jangan membayar pihak pribadi yang mengaku bisa menjamin kamar atau mempercepat layanan. Dalam kondisi keluarga panik, tawaran seperti ini bisa terlihat menggoda. Tetapi ini berbahaya. Jangan transfer uang kepada pihak tidak jelas. Bapak dan Ibu, mari kita bedakan istilah. Fakta adalah informasi yang bisa dicek dari sumber resmi. Rumor adalah kabar yang beredar tetapi belum pasti. Asumsi adalah dugaan. Estimasi adalah perkiraan. Simulasi adalah contoh untuk membantu memahami kemungkinan. Keputusan resmi adalah informasi dari pihak berwenang dengan detail yang jelas. Masalahnya di media sosial semua istilah ini sering dicampur. Ada potongan berita lama yang disebut update baru. Ada tabel iuran yang belum jelas disebut resmi. Ada pengalaman satu orang di rumah sakit tertentu dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia. Ada pesan palsu yang memakai logo BPJS agar terlihat meyakinkan. Reality check paling penting adalah ini, jangan menunggu sakit baru mengecek. Banyak keluarga merasa aman karena punya kartu BPJS tetapi tidak tahu status aktif atau tidak. Tidak tahu vaskes pertama, tidak tahu rujukan, tidak tahu dokumen. Ketika orang tua sakit semuanya menjadi panik. Maka cek sekarang saat masih tenang. Jika Bapak dan Ibu menerima pesan mencurigakan, lakukan 3 langkah. Pertama, jangan klik. Kedua, jangan kirim data. Ketiga, tanyakan ke kanal resmi atau keluarga yang dipercaya. Tidak perlu malu bertanya. Lebih baik bertanya 2 kali daripada salah klik sekali. Reality check ini bukan untuk membuat takut, justru untuk melindungi. Karena peserta lansia tidak hanya perlu perlindungan medis, tetapi juga perlindungan dari informasi palsu, penipuan digital, dan keputusan terburu-buru. Bapak dan Ibu, mari kita bicara dari hati ke hati. Ketika kita membahas BPJS KRIS dan rawat inap lansia, sebenarnya kita sedang membahas orang-orang yang paling kita sayangi. Kita sedang membahas ayah yang dulu kuat bekerja, sekarang mulai pelan berjalan. Kita sedang membahas ibu yang dulu mengurus rumah dari pagi sampai malam, sekarang perlu ditemani kontrol ke puskesmas. Kita sedang membahas kakek yang dulu mengantar cucu, sekarang harus dibantu membaca resep obat. Kita sedang membahas nenek yang selalu berkata tidak apa-apa, padahal tubuhnya sering sakit. Lansia sering menyimpan kekhawatiran sendiri. Mereka tidak selalu ingin bercerita, mereka takut merepotkan anak, mereka takut biaya rumah sakit mahal, mereka takut menjadi beban, mereka takut jika suatu hari harus rawat inap, keluarga bingung atau tidak mampu mengurus. Maka ketika mendengar kabar tentang KRIS, kelas rawat, iuran, atau perubahan layanan, hati mereka bisa gelisah. Mungkin mereka tidak mengatakannya, tetapi di dalam hati bertanya, kalau saya sakit nanti apakah masih bisa dirawat? Apakah anak-anak saya mampu? Apakah kartu BPJS saya masih berlaku? Apakah saya akan menyusahkan keluarga? Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Karena di usia tua, rasa aman menjadi lebih penting daripada banyak hal. Lansia tidak selalu meminta banyak. Mereka hanya ingin jika sakit ada yang mendampingi. Jika harus dirawat ada jalur yang jelas. Jika tubuh melemah, martabat mereka tetap dijaga. Karena itu, keluarga harus hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara informasi. Jangan biarkan orang tua takut karena pesan grup. Jangan biarkan mereka percaya link palsu. Jangan bicara tentang biaya dengan nada yang membuat mereka merasa bersalah. Katakan dengan lembut, tenang Pak, kita cek status BPJS. Kita rapikan dokumen. Kalau ada perubahan, kita cari informasi resmi. Bapak dan Ibu, kesehatan lansia bukan hanya urusan rumah sakit. Ini urusan kasih sayang keluarga. Ini urusan penghormatan kepada orang tua. Ini urusan menjaga masa tua agar tetap bermartabat. KRIS mungkin terdengar seperti istilah kebijakan, tetapi bagi orang tua, yang penting adalah apakah mereka tetap bisa mendapatkan perawatan saat membutuhkan.
Maka tugas kita adalah menerjemahkan kebijakan itu menjadi langkah sederhana. Cek status, simpan dokumen, pahami alur, jauhi penipuan, dan dampingi dengan sabar. Jangan sampai orang tua yang sudah lelah oleh usia dibuat lebih lelah oleh kabar yang belum jelas. Jangan sampai lansia yang harusnya tenang malah gelisah karena informasi palsu. Jangan sampai keluarga baru sadar pentingnya persiapan setelah keadaan darurat terjadi. Jika orang tua merasa aman, keluarga pun lebih tenang. Jika informasi jelas, keputusan lebih bijak. Jika data rapi, proses lebih mudah. Jika rumor disaring, hati tidak mudah goyah. Sekarang apa yang sebaiknya dilakukan Bapak dan Ibu, terutama peserta usia 60 tahun ke atas dan keluarga yang mendampingi? Pertama, cek status BPJS Kesehatan, pastikan aktif. Jangan menunggu sakit. Cek melalui mobile JKN jika bisa, melalui keluarga terpercaya, kantor BPJS Kesehatan, atau fasilitas kesehatan. Kedua, pastikan data identitas benar. Nama, NIK, tanggal lahir, nomor peserta, dan data keluarga harus sesuai. Jika ada perbedaan, tanyakan cara memperbaikinya melalui jalur resmi. Ketiga, catat vaskes pertama. Tulis nama vaskes, alamat, dan nomor kontak jika ada. Pastikan keluarga tahu. Jangan sampai saat sakit baru mencari. Keempat, pahami alur rujukan. Untuk kondisi tidak darurat, biasanya ada prosedur. Untuk kondisi darurat, keluarga perlu tahu rumah sakit mana yang bisa dituju. Tanyakan informasi ini saat masih sehat. Kelima, siapkan map dokumen lansia. Isinya KTP, kartu BPJS, atau nomor peserta, kartu keluarga, daftar obat, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan penting, dan nomor kontak keluarga. Keenam, jangan klik link daftar ulang kris dari pesan tidak jelas. Jika ada pesan yang meminta data pribadi, abaikan sampai sumbernya dipastikan benar. Ketujuh, jangan membagikan OTP, PIN, password, nomor rekening, atau foto dokumen kepada orang tidak dikenal. Data kesehatan dan data identitas harus dijaga. Kedelapan, jangan membayar orang yang mengaku bisa menjamin layanan. Jika ada yang meminta biaya untuk mengurus kris atau rawat inap, hati-hati, gunakan jalur resmi. Kesembilan, pantau informasi dari sumber resmi. Media sosial boleh menjadi awal mengetahui kabar, tetapi kepastian harus dicek dari BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, vaskes, atau aturan resmi. Kesepuluh, diskusikan dengan keluarga. Jangan hanya satu orang yang tahu dokumen dan alur. Jika terjadi darurat, keluarga lain juga harus tahu apa yang dilakukan. Ke-11, siapkan dana pendukung kecil jika mampu. Bukan untuk menggantikan BPJS, tetapi untuk transportasi, makan pendamping, fotokopi, pulsa, atau kebutuhan kecil saat rawat inap. Ke-12, jaga kesehatan rutin. Kontrol sesuai jadwal, minum obat sesuai anjuran dokter, perhatikan makan, dan jangan menunda pemeriksaan jika ada keluhan. Ke-13, jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Jika ada pesan yang menakutkan tentang kris, cek dulu. Jangan langsung teruskan ke grup pensiunan atau keluarga. Ke-14, jika mengalami kendala layanan, catat dan tanyakan resmi. Catat tanggal, lokasi, nama fasilitas, dan masalahnya. Lalu cari bantuan melalui kanal yang benar. Ke-15, tenangkan orang tua. Kadang yang dibutuhkan lansia bukan penjelasan panjang, tetapi kalimat yang menenangkan. Kita urus sama-sama. Jangan khawatir sendirian. Bapak dan Ibu, semua langkah ini sederhana. Tetapi jika dilakukan dari sekarang, keluarga akan lebih siap. Lebih baik mengecek saat sehat daripada panik saat sakit. Lebih baik menyimpan dokumen hari ini daripada mencari-cari saat tengah malam. Lebih baik memahami alur sekarang daripada bingung di depan loket rumah sakit. Bapak dan Ibu yang kami hormati, BPJS Kris memang bisa menjadi sorotan karena berkaitan dengan rawat inap. Untuk peserta usia 60 tahun ke atas, topik ini penting karena kesehatan lansia tidak bisa menunggu kabar menjadi jelas saat darurat sudah terjadi. Namun jangan panik, jangan langsung percaya kabar yang menakutkan, jangan mengisi link daftar ulang yang tidak jelas. Jangan membayar orang yang mengaku bisa menjamin kamar. Jangan menyimpulkan bahwa semua hak berubah hanya dari pesan grup. Pegangan utama tetap informasi resmi, status kepesertaan aktif, data yang benar, dan alur layanan yang dipahami. Jika Kris membawa penyesuaian dalam layanan rawat inap, keluarga perlu memantau dengan tenang. Jika ada aturan baru, pahami. Jika ada informasi yang belum jelas, tanyakan. Jika ada rumor, saring. Jika orang tua cemas, dampingi. Untuk Bapak dan Ibu lansia, jangan merasa sendiri. Kesehatan Bapak dan Ibu penting. Hak Bapak dan Ibu penting. Martabat Bapak dan Ibu harus dijaga. Jangan takut bertanya. Jangan malu meminta bantuan keluarga. Jangan biarkan kabar palsu membuat hati gelisah. Untuk anak dan keluarga, jangan tunggu orang tua sakit baru peduli pada BPJS mereka. Cek sekarang. Rapikan dokumen. Pahami rujukan. Simpan nomor penting. Lindungi mereka dari penipuan. Dan yang paling penting, tenangkan hati mereka. Karena masa tua yang bermartabat bukan hanya tentang kamar rawat dan obat. Masa tua yang bermartabat juga tentang rasa aman, pendampingan keluarga, dan informasi yang jelas.
Sebelum pembahasan ini ditutup, mari kita renungkan satu hal. Apakah kita akan membiarkan orang tua cemas karena kabar yang belum jelas, atau mulai hari ini membantu mereka mengecek status, memahami alur, dan merasa lebih aman? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap tenang, tetap waspada, jangan mudah percaya link palsu, dan semoga Bapak serta Ibu selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan ketenangan.